Politikus PDIP Ismail Thomas jadi tersangka korupsi izin kepemilikan tambang. Perannya ya, bahwa perkara ini peran yang bersangkutan adalah melakukan, tadi sudah saya sebutkan tadi, memasukkan dokumen-dokumen terkait dengan perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan. Ya, itu perannya. Ini terkait dengan perkara PT Sendawar Jaya. Jadi posisi kasusnya tadi, jadi proses beliau ini adalah dengan orang lain ya yang belum ditetapkan tersangka, sehingga kita juga sangkakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ya, melakukan pemalsuan dokumen. Udah ketahuan begitu ya, ternyata anggota dari PDIP ya, PDIP lagi begitu kan ya. Kejagung tetapkan anggota DPR dari PDIP Ismail Thomas begitu ya, tersangka kasus yang menjeratnya begitu, yaitu terkait dengan pemalsuan dokumen tambang ya. Ternyata dari ya PDIP begitu kan, dari kader PDIP. Bayangkan begitu ya. Kemarin dari X ya, yang biji nikel itu dari X relawan Jokowi begitu kan. Inilah akibatnya begitu, bobroknya begitu kan. Ya kita lihat saja begitu kan, 10 tahun ya berkuasa begitu kan. Tapi pada akhirnya mereka begitu yang punya kepentingan ya, yang menguras ya uang rakyat di situ begitu. Ini benar-benar keterlaluan begitu ya. Kasus baru dan berarti Thomas Ismail ini apa namanya, mungkin pasalnya bisa diulang lagi. Ini IT ya, tersangka IT. Ismail Thomas kan ya Pak? Tersangka IT, saya nggak nyebut ya. Ya. Jadi pasalnya adalah pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi yang bersangkutan ini diduga melakukan pemalsuan dokumen di tahun 2021. Statusnya adalah sebagai anggota DPR RI. Ya, PDIP lagi begitu. Kok sepi ya para pemberitaan buzzer? Pada mingkem semua begitu kan. Pada diem begitu kan, tutup mata dan telinga begitu. Bayangkan begitu ya. Ini kader PDIP loh begitu kan, ya yang kemudian terjerat kasus di situ begitu. Emang nggak ada kerja lain selain nyolong duit rakyat ya. Ini partai korupsinya udah overload begitu ya dari PDIP. Wah, luar biasa begitu, kacau begitu ya. PD Perjuangan ini kan lahir sebagai suatu antitesa dari pemerintahan Orde Baru yang syarat dengan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itulah roh yang ikut mendorong lahirnya PD Perjuangan. Undang-undang KPK itu juga lahir pada masa pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri. Partai mendorong seluruh kader partai dengan instruksi resmi sejak 5 tahun yang lalu, bahkan lebih, untuk mengintegrasikan dengan sistem perpajakan, untuk mengedepankan transaksi non tunai, sehingga partai mendorong secara aktif. Mohon izin, ini pertambangan di mana dan mungkin boleh dibuka sedikit Pak konstruksi. PT Sendawar ini tadi kalau dilihat dari ini ya, di Kutai Barat. Ini perkara terkait dengan perkara yang lama. Perkara yang lama ya, kemudian dieksekusi, kemudian dilakukan upaya-upaya keperdataan ya. Kita dikalahkan ketika kita cek semua dokumen-dokumennya, ternyata ada permainan dokumen palsu. Makanya kalau pilih pemimpin itu jangan sembarangan memilih, jangan ditukar dengan harga sembako yang murah begitu kan ya. Udah biasa koruptor tertangkap dari parpol itu mah ya, baca pres pula bilang mau berantas korupsi kalau jadi presiden ya. Kandangnya sendiri aja sarang koruptor. Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1 Ismail Thomas atau IT sebagai tersangka pada Selasa 15 Agustus 2023. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus itu ditetapkan tersangka terkait pemalsuan dokumen kepemilikan tambang batu bara PT Sendawar Jaya di Kutai Barat, Kalimantan Timur.
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kasus Penkum, Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, penyidikan Jampitsus terus menjerat politikus PDI Perjuangan itu dengan sangkaan pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Contoh Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana, bahwa peran tersangka IT melakukan dan memalsukan dokumen-dokumen perizinan dan kepemilikan tambang yang sedang dalam proses persidangan, kata Ketut di Gedung Pidana Khusus Kejagung Jakarta pada Selasa 15 Agustus 2023. Ketut menerangkan peran tersangka IT adalah anggota DPR dan politikus yang diketahui melakukan pemalsuan atas izin dan kepemilikan tambang batubara PT Sendawarjaya. Tersangka IT juga diketahui sebagai Bupati Kutai Barat periode 2006-2016. Atas perannya itu penyidik menetapkan sebagai tersangka dan melakukan penahanan, ujar Ketut. Tersangka IT sementara ini ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejagung. Ketut menjelaskan kasus yang menyeret politikus PDI Perjuangan itu terkait dengan sengketa lahan sitaan terpidana Heru Hidayat dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asuransi Jiwasraya 2010-2019. Dalam kasus yang merugikan negara 16,8 triliun rupiah itu, Kejagung ada melakukan penyitaan terhadap tambang batubara PT Gunung Bara Utama 2019. Tambang tersebut luasnya mencapai 5.350 hektar. Tambang tersebut pada Kamis 8 Juni 2023 lalu sudah dilakukan eksekusi lelang dan terjual senilai 1,94 triliun rupiah.